Hukum waris adat merupakan serangkaian peraturan yang mengatur pengurusan dan pengumpulan harta peninggalan atau warisan dari satu generasi ke generasi lain yang berupa harta benda, baik harta benda, materi maupun yang non-materi. Hukum waris adat masih digunakan atau diterapkan pada beberapa adat yang masih kental hingga saat ini, tidak terkecuali pada desa yang satu ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdafa Alifian, dan di samping saya ada Berlian Kusuma, dan di samping saya pun ada Hafiz Iqbal. Nah, kami pada kesempatan hari ini ingin melakukan sebuah observasi ke daerah Kampung Lewiranji yang berada di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, dan juga ada di daerah Bogor. Nah, pada hari ini kami ingin juga membahas mengenai sistem waris yang ada di desa ini. Jika teman-teman ingin tahu bagaimana sistem waris yang ada di daerah ini, di Kampung Lewiranji ini, ikuti terus perjalanan kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Desa Sukamulya bersama Ustadz Irfan Susanto, Pak ya. Nah, beliau ini juga merupakan tokoh masyarakat yang ada di Desa Sukamulya ini, dan juga beliau pun aktif juga di kantor desa di Sukamulya juga sebagai staf gitu, Pak ya. Ya gitu. Jadi gini, Pak, kedatangan kami ingin menanyakan tentang pewarisan di daerah sini itu bagaimana, Pak? Di daerah Sukamulya ini, di Kampung Lewiranji ini, Pak. Lewiranji ya. Untuk waris tersebut sesungguhnya gini, menurut secara umumnya saja, warisan kan sesuatu peninggalan yang diberikan dari satu orang ke orang yang lain dalam hal beberapa hal, diantaranya ada satu masalah harta benda, atau dua masalah, biasanya ada beberapa hal yang berkaitan tentang keilmuan dan sebagainya, itu warisan. Cuman untuk di wilayah masyarakat memang masih menggunakan dua hal, biasanya dengan sistem budaya atau yang kedua adalah agama. Tapi memang secara tokoh kita tetap mengedepankan hukum waris secara Islam. Bagi secara agama dalam konteks Islami, ya kita pakai syariat daripada Islam tersebut yang kita pakai. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Saya mohon maaf izin bertanya, apakah budaya hukum waris tersebut masih dilestarikan di daerah sini? Apakah sudah tidak? Masih dilakukan. Untuk saat ini masih dilakukan. Biasanya memang ketika membuat waris, biasanya memang harus ada yang kunci utamanya adalah saksi. Di mana wajib harus ada saksi. Saksi itu di luar daripada orang yang berkebutuhan, yaitu harus ada saksi atau bahasanya orang ketiga. Itu seperti itu. Yang kedua, kita melibatkan unsur daripada tokoh. Tokohnya dalam artian tokoh agama, terutama kiai, para sesepuhnya, ajengan yang ada di wilayah tersebut yang ditokohkan, atau memang beliau sumber dari tokoh itu yang akan menjembatani atau memediasi seperti apa nanti runtutannya seperti itu. Apakah memang dari dahulu sampai sekarang ini hukum waris di wilayah daerah sini selalu sama seperti itu? Apakah mungkin dulu ada perbedaan, keunikan pada zaman dulu? Apakah memang dari dulu sama? Kalau dengan mengingat yang saat ini berjalan dengan kisah yang lama, pasti berbeda lah gitu. Mungkin kalau yang lebih dulu lebih ke saling percaya. Jadi saling percaya, kita dengan satu dan yang lainnya selesai, waris tetap dibuatkan. Tapi untuk arah-arah saat ini ya mungkin dengan
perkembangan dan sebagainya, tapi justru malah mentalitas pribadinya yang justru saat ini kurang bagus gitu. Jadi meskipun sudah dihadirkan dalam mediasi, biasanya beberapa saat ketika itu terjadi itu jadi perselisihan, dan itu bisa terjadi antara keluarganya sendiri yang terjadi itu gitu. Makanya harusnya memang tugas saat ini memang harusnya memang dari tokoh aparatur pemerintah itu memang mengadakan kalau perlu ya bahasanya pelatihan lah ya, mengajarkan bagaimana sih cara buat waris, bagaimana bagi waris dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Dan mungkinkah apabila terjadinya sengketa dalam pengurusan waris di wilayah daerah sini, apakah masyarakat ikut serta membantu untuk merelaikan, memberikan solusi sesuai dengan adat atau hukum? Untuk saat ini terjadi perselisihan baik sengketa tanah, sengketa waris, pasti yang pertama adalah RT dan RW itu mengetahui. RT RW mengetahui karena sebagai terlapor biasanya diberikan laporan daripada warganya yang berselisih. Nanti yang menghandle pertama adalah RT, diajukan RW, dan RW baru diajukan ke pemerintahan desa. Dalam hal ini biasanya nanti di jembatannya ada kasih pemerintahan, kasih kesra, dan biasanya sekretaris desa. Nah, dalam hal ini desalah yang memediasikan saja, tapi sepenuhnya dikembalikan kepada ahli waris. Itu untuk ininya gitu ya. Oke Pak, saya mau sedikit satu pertanyaan mungkin ya Pak. Tadi kan udah cukup banyak gitu ya sejarahnya, terus bagaimana penyelesaiannya gitu ya Pak. Untuk di sini sendiri, di desa ini sendiri pernah ada sengketa waris gitu nggak sih Pak, yang pernah terjadi zaman dulu atau mungkin beberapa tahun belakangan gitu? Untuk sengketa waris selama di Kampung Liranji dan selama ada di desa, kami belum pernah menemukan kalau untuk yang dalam hal sengketa waris karena dalam artian perselisihan keluarga gitu ya. Cuman memang beberapa saat yang terakhir kemarin ada itu masalah urusan tanah ya. Jadi tanah dengan tanah yang kebetulan di Teteh ya, tanah dengan tanah yang kita juga nggak tahu asal usul awalnya karena orang tua tersebut sudah meninggal. Jadi dua-duanya sudah meninggal. Jadi menurut versi si A sudah dijual, versi B belum dijual, dan seperti itu. Jadi kemarin cuman pemerintahan desa, khususnya desa Sukamulya, kemarin memediasikan. Jadi udah memanggil kedua belah pihak dalam satu keluarga untuk bagaimana caranya mengedepankan kekeluargaan. Karena memang ini masih dalam konteks keluarga besar, bukan di luar keluarga. Ini seperti itu. Tapi yang lainnya belum pernah ada kan. Karena ada hal seperti ini, ada yang budaya dan jadi keagungan. Itu contoh seperti ini. Ada seorang keluarga yang memiliki 3 orang anak. 3 orang anak ini salah satu orang tuanya meninggal, sampai meninggal semua lah intinya. Berarti dari tiga orang anak ini biasanya ada yang saat ini jadi hal budaya itu ketika masalah rumah gitu. Meskipun tanpa bahasa diwariskan, tapi kalau yang di sini yang saya perhatikan ya, di sini itu rumah yang ditempati orang tua itu milik dari anak yang terakhir, gitu. Jadi contoh ini rumah orang tuanya udah meninggal, anaknya cuma 3, 1, 2, 3. Nah itu di sini jadi unsur budayanya yang ketiga inilah yang memiliki ini rumah, meskipun tanpa diberikan pernyataan oleh orang tuanya pada saat meninggal. Dan itu sudah antara yang kakak 1, kakak 2 sudah bisa memaklumi. Itu yang saat ini di daerah sini memang terjadi seperti itu. Gitu. Tapi kalau selebihnya, kalau dikembalikan secara ini kan ada hukumnya sendiri. Seperti itu. Ya. Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Bapak Irfan telah memberikan informasi yang alhamdulillah cukup banyak dan sangat informatif. Di sini akhirnya kami mendapatkan pencerahan mengenai sistem hukum waris di daerah desa Sukamulya. Memang dari dulu sampai sekarang
sistem hukum waris di Desa Sukamulya ini masih diterapkan dengan hukum yang sama seperti alangkah syariat hukum Islam. Tidak ada perubahan. Kemungkinan dalam segi persengketaan atau konflik-konflik lainnya masih dapat diselesaikan melalui sistem yang kekeluargaan. Selebihnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Irfan. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang sengaja baik tidak. Yang baik alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah kemudian dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama ketua dari Karang Taruna di daerah Lewiranji, Desa Sukamulya, yang bernama Bapak Endang Bahri Komara dan Bapak Damiati. Jadi gini Pak, saya kedatangan ke sini, sebelumnya saya minta maaf, belum ada konfirmasi sama sekali ke sini segala macam. Terus juga paling yang saya ingin pertanyakan tentang kultur yang ada di sini aja Pak, kayak budaya-budaya, entah kegiatan sehari-hari masyarakatnya di sini kayak gimana, kayak gitu-gitu aja Pak. Gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ananda yang sudah hadir di kampung kami, Kampung Lewiranji, khususnya di wilayah RT 01 sampai dengan 08 RW 02 Desa Sukamulya, Kecamatan Ubin, Kabupaten Bogor. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Salat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat juga kita pengikutnya. Yang saya hormati rekan saya, Ketua Karang Taruna Desa Sukamulya, Kang Endang Bahri Komara atau Bapak Endang Bahri Komara, atau lebih dikenal Kang Endui Komara. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya mencoba menjelaskan keadaan wilayah RW 02. Salah satunya ya kultur budayanya ya. Budaya di kita, budayanya sudah nasionalis sebetulnya ya. Nasionalis mengikuti apa yang menjadi kebiasaan orang tua kita terdahulu. Lebih banyak, intinya sih kebanyakan dari kegiatan peribadahan saja ya gitu. Itu kita menganut ahli sunnah wal jamaah. Artinya kita ada sunnahnya, ada ibadah sunnahnya, kodo, ada ibadah sunnah dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian kegiatan lainnya kita juga terus berusaha mengajak pemuda untuk berinovasi, mencari solusi bidang-bidang apa saja yang kemudian bisa menjadi keterampilan untuk diperdagangkan gitu maksudnya. Hasilnya untuk diperdagangkan, untuk menambah kas-kas kepemudaan ke depannya, seperti itu. Itu dorongan kami sebagai saya mewakili orang tua, alhamdulillah orang tua kepada pemuda gitu. Jadi mendorong untuk mencari inovasi, hal-hal yang memang bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kemajuan para pemuda itu sendiri. Karena di suatu daerah, bukan di satu daerah tapi ini memang sudah sejak zaman Rasulullah gitu ya, pemuda harus ada di depan,
tidak boleh ditinggalkan gitu ya. Karena yang menjadi penunjang keberhasilan suatu daerah, suatu bangsa adalah pemudanya. Kalau pemudanya baik, insya Allah wilayahnya baik. Tapi kalau pemudanya bobrok, maka disitulah tanda-tanda kehancuran akan diberikan oleh Allah gitu ya. Tuh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya perihal Karang Taruna sih Pak. Kan tadi banyak pemuda-pemudi di sini ya yang sering nyelenggarain acara gitu. Apa sih biasanya yang dilakukan pemuda-pemudi berkaitan dengan kebudayaan apa ya, asal dari Sunda gitu misalkan, atau yang biasa dilakukan di sini gitu sih Pak? Khusus kepemudaan, giat di Desa Sukamulya, Karang Taruna, khususnya di RW 02 Kampung Yuranji ini, kepemudaan memang sekarang lagi dijalankan bagaimana agar kepemudaan itu produktif. Tetap pemuda tidak mungkin maju kalau tanpa dukungan dari lapisan masyarakat kita. Nah, kenapa demikian? Jujur, Desa Sukamulya ini adalah kabupatennya kecamatan rutin. Kabupatennya kecamatan rutin didominasi oleh Desa Sukamulya. Apapun ada di Desa Sukamulya. Nah, tentang budaya yang ada kita pekan kemarin ya pada saat Gema Takbir Kemenangan kita mengadakan acara Gema Takbir Kemenangan. Nah, di sini pemuda saya arahkan agar coba pertahankan budaya kita yang lama. Contohnya kayak pukul seni bedug. Itu kan lama, budaya lama. Tapi mohon maaf, jangan kan anak muda sekarang, adik-adik bisa nggak lu bedug. Nah, justru itu budaya kita. Budaya dari zaman para waliullah kita. Itu juga nggak boleh hilang. Nah, akhirnya tidak mungkin tidak bisa apabila kita mau berusaha. Akhirnya kemarin dengan Bapak Pemuda, yuk kita belajar senior sama Pak Kiai bagaimana cara membuat bedug, bagaimana cara bisa membentuk bedug, bagaimana agar supaya ada seni. Nah, alhamdulillah dengan keinginan gigi tersebut, endingnya pada saat Gema Takbir Kemenangan di hari terakhir kemarin, Idul Fitri ya, setelah selesai kita juga ada perwakilan delegasi dari Santri Liboyo. Kita di sini ngadain buka bersama, saut on the road dan sebagainya, continue lah. Kemudian apa namanya, saudi keliling dan sebagainya lah. Nah, di malam puncak tersebut itu kita pentaskan selain pentas anak-anak usia dini, baik itu santriawati, santriawan, semua kita gabung pergi di sini. Nah, puncaknya itu yaitu jadi seni pukul bedug pemuda-pemuda itu ditampilkan. Nah, alhamdulillah antusias masyarakat sangat luar biasa. Di situ kita libatkan juga semua unsur tokoh, pemerintah dan sebagainya kita undang. Walaupun itu diperakasi oleh pemuda, tapi kan dirasakan secara tidak langsung kesimpulannya pemuda Desa Sukamulya maju. Secara tidak langsung desa pun terangkat. Seperti itu deh. Nah, pesannya adalah diharapkan agar budaya-budaya di kita itu jangan sampai hilang. Nah, yang kita lah sebagai pemuda, miniaturnya suatu bangsa, penerus suatu bangsa. Betul kata Pak Bede tadi, apabila pemuda itu positif, pasti kreatif, pasti bahkan berinovatif, yakin negara akan maju. Tidak menunggu 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun sudah akan maju. Tapi apabila negatif, pasti pasif. 5 tahun akan hancur dunia kita. Maka dengan itu kepada adik-adik mahasiswa, semoga keringat adik dalam pelabur ini berbuah cipta karya dan bermanfaat ilmu yang berkah untuk kemajuan kita, khususnya negara Republik Indonesia. Baiklah Sudah, kawan-kawan, cukup. Apalagi? alhamdulillah kami telah mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh Bapak Nurminiati dan Kang Dui. Alhamdulillah di sini dapat saya simpulkan bahwa masih banyak kebiasaan-kebiasaan budaya yang masih telah dilestarikan oleh beberapa masyarakat di sini. Contohnya dalam bidang religi, di mana pemuda-pemudanya masih dapat melakukan kegiatan seni-seni daerah dan segala macam, dan
Yang luar biasa lagi, pemuda-pemuda di sini ayomi dan diberikan kesempatan untuk selalu mempertahankan kesolidaritasan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat demi kemajuan masyarakat di sini, seperti kegiatan-kegiatan olahraga dan sebagainya, dan seni di sini alhamdulillah masih dijalankan dan insya Allah kedepannya akan terus dipertahankan demi kebaikan umat dan bangsa. Alhamdulillah, saya selaku kelompok observasi yang beranggota Hafiz Iqbal dan Muhammad Dafa Alifiansa dan saya sendiri Brilian Kusuma Rahmat mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya alangkah kesalahan yang sengaja baik atau tidak disengajai, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah keliru dari kami. Secukupnya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hasil observasi kami di desa ini, masyarakat masih tetap melestarikan budaya asli mereka, baik budaya hukum ataupun budaya asli mereka di sini, yaitu seni bela diri. Para pemuda-pemudinya pun turut andil dalam melestarikan budayanya, tidak mau kalah dengan sesepuh yang masih giat dalam melestarikannya. Pada hukum waris, desa ini mengedepankan jalan kekeluargaan terlebih dahulu, dari nenek moyang hingga saat ini. Bila ada sengketa waris tidak selesai di tahap kekeluargaan, akan dibawa ke kantor desa, lalu diselesaikan di kantor desa tersebut. Apabila tidak selesai pula, tahap ini akan naik kepada mengikuti hukum waris yang ada pada saat ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat aku di sini, mungkinkah jika aku bermimpi, salahkah